Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu, jumpa lagi kita pada video pembelajaran kali ini dengan muatan pembelajaran IPS pada tema 4, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas dua materi, yaitu interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya dan interaksi sosial dalam pembangunan pendidikan. Jadi, kedua interaksi ini akan kita bahas satu-satu. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya yaitu suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan sosial budaya ini dilaksanakan di beberapa aspek, di antaranya di bidang bahasa sebagai identitas bangsa, adat istiadat dan tradisi, serta hubungan manusia dengan alam. Jadi, pembangunan sosial budaya ini mencakup 3 aspek. Yang pertama, pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Pembangunan dalam bidang bahasa antara lain, yang pertama, bahasa Indonesia diajarkan di sekolah. Tujuannya agar semua warga negara Indonesia dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Contoh anak ibu menggunakan bahasa Indonesia saat kita belajar di sekolah. Yang kedua, yaitu bahasa Indonesia digunakan di sekolah, lembaga pemerintah, dan tempat umum sebagai alat komunikasi utama. Misalnya anak ibu mau masuk ke kantor wali kota, anak ibu bisa menggunakan bahasa Indonesia. Mau pergi ke rumah sakit, ingin bertanya kepada pihak rumah sakit, juga gunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah, misalnya dengan menyerap kosakata yang baik dari kosakata asing maupun kosakata bahasa daerah untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Jadi, kadang ada beberapa istilah yang tidak ada pada kosakata bahasa Indonesia, maka diseraplah oleh pemerintah untuk digunakan sebagai kosakata bahasa Indonesia, baik itu dari bahasa asing maupun dari bahasa daerah. Yang keempat, di bidang aspek bahasa ini sebagai identitas bangsa, yaitu bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia harus dilestarikan, misalnya dengan menggunakan bahasa daerah untuk upacara adat atau percakapan sehari-hari di dalam keluarga. Jadi, di samping kita diwajibkan berbahasa Indonesia di kondisi yang umum, kita juga wajib melestarikan bahasa daerah masing-masing. Contoh, kamu yang berasal dari keturunan Jawa, biasanya di rumah di percakapan sehari-hari tentu menggunakan bahasa Jawa. Atau anak ibu yang bangsa Melayu atau yang keturunan orang Melayu, tentu di keluarganya yang masih menggunakan bahasa daerah di kehidupan sehari-hari dengan bahasa Melayu. Atau yang menggunakan bahasa Minang juga bisa di percakapan sehari-hari di dalam keluarga menggunakan bahasa Minang. Jadi, pemerintah kita tidak hanya mewajibkan kita berbahasa Indonesia di tempat-tempat yang umum, juga mewajibkan kita untuk melestarikan bahasa-bahasa daerah sehingga bisa kita pakai saat upacara adat maupun percakapan sehari-hari di rumah dengan keluarga. Aspek yang kedua yaitu aspek adat istiadat dan tradisi. Pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi ini misalnya
Yang pertama, kita melestarikan adat istiadat di suatu daerah dengan melakukan upacara adat dengan tata cara yang disusun oleh adat istiadat tersebut. Misalnya pada upacara kelahiran, upacara pernikahan, upacara kematian, kita gunakan adat istiadat sesuai dengan daerah kita masing-masing. Yang kedua, contohnya yaitu dengan melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu daerah atau suatu adat istiadat. Misalnya, warga masyarakat yang lebih muda menghormati yang lebih tua. Atau dalam penggunaan bahasa, kita harus memakai bahasa yang sopan kepada yang lebih tua, memakai bahasa yang baik kepada sesama kita, dan memakai bahasa yang penuh kasih sayang kepada yang kecil dari kita. Jadi, pembangunan sosial budaya ini dari aspek adat istiadat dan tradisi bisa anak ibu laksanakan. Yang ketiga yaitu aspek interaksi dengan lingkungan alam. Apa contoh pembangunan sosial budaya ini dalam aspek interaksi dengan alam? Yang pertama yaitu mengolah sumber daya alam, misalnya mengolah kayu dengan teknologi modern, kemudian memanfaatkan kayu untuk ikut melestarikan kayu, misalnya dengan melakukan tebang pilih atau menanam kembali lahan yang gundul. Bisa anak ibu lakukan dengan mengolah sumber daya alam dengan tetap melestarikannya. Yang kedua, yaitu membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat dengan tetap mempertahankan dampak lingkungan agar lingkungan tidak rusak. Jadi, dengan memanfaatkan sumber daya alam ini harus disertai dengan pelestariannya agar ketersediaan sumber daya alam kita tetap terjaga dan pembangunan tetap bisa berkelanjutan. Jadi ada 3 aspek pembangunan sosial budaya. Yang pertama dari aspek bahasa, yang kedua dari aspek adat istiadat, dan yang ketiga adalah dari aspek lingkungan alam. Kita masuk materi yang kedua yaitu interaksi sosial dalam pembangunan di bidang pendidikan. Kita sebagai makhluk sosial, tentu kita berinteraksi dengan manusia yang lain. Jadi, dalam kegiatan interaksi tersebut, kita juga melakukannya dalam bidang pendidikan, di mana pendidikan berfungsi sebagai membantu seseorang dalam mengembangkan dirinya. Ada 3 macam jalur pendidikan yang bisa kamu tempuh. Yang pertama yaitu pendidikan formal, yang kedua pendidikan non-formal, dan yang ketiga pendidikan informal. Perbedaan dari ketiga ini yaitu kalau pendidikan formal jalurnya itu terstruktur dan berjenjang, dimulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, seperti yang anak ibu laksanakan sekarang ini, baik dia di swasta ataupun di negeri, karena tetap berjenjang. Walaupun kamu di SD swasta atau di sekolah negeri, tetap kalau kamu menempuh pendidikan formal, tetap dimulai secara berjenjang dari TK, SD, SMP, dan SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan non-formal yaitu jalur pendidikan yang bertujuan untuk melengkapi pendidikan formal, yaitu berarti dia menambah atau jalur pendidikan tambahan. Contohnya, tempat kamu les, tempat kamu kursus, atau sebelum kamu masuk TK, kamu ikut PAUD, playgroup, atau sekarang kamu ikut bimbel, ikut les belajar musik, les olahraga, les mata pelajaran, itu namanya pendidikan non-formal.
Kemudian ada lagi pendidikan informal. Pendidikan informal ini yaitu pendidikan yang terjadi di lingkungan keluarga dan di lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Contohnya yaitu pendidikan karakter kamu yang kamu dapat dari keluarga kamu atau dari rumah. Pendidikan dari orang tua kamu, mama yang mengajarkan kamu. Ada 4 macam interaksi dalam bidang pendidikan. Yang pertama yaitu interaksi siswa dengan siswa. Contoh, anak ibu pergi berbelanja dengan teman ke kantin, atau anak ibu dengan teman satu bangku, atau anak ibu berdiskusi tentang pelajaran, atau anak ibu sedang ikut sholat berjamaah di musola. Itu interaksi antar murid dengan murid atau siswa dengan siswa. Yang kedua yaitu interaksi antara siswa dengan murid. Contohnya, saat ibu memberikan materi di kelas, ibu menjelaskan di depan kelas, anak ibu mendengarkan atau bertanya jawab, itu interaksi antara guru dengan murid. Yang ketiga, yaitu interaksi siswa dengan sumber belajar. Interaksi ini dengan sumber belajar bermacam-macam. Contoh, misalnya ibu menjelaskan materi pembelajaran dari ibu bacakan buku, atau ibu menjelaskan materi pembelajaran dari berbagai contoh tumbuhan yang ada di taman sekolah kita. Itu namanya interaksi anak ibu dengan sumber belajar. Dan yang keempat yaitu interaksi siswa dengan lingkungan. Misalnya, saat kita melakukan jalan sehat di sekeliling sekolah kita, anak ibu nampak apa saja yang ada di sekitaran sekolah kita, lingkungan-lingkungan yang ada di dekat rumah kita, dekat rumah sekolah kita. Anak ibu bisa lihat juga contoh interaksinya dengan lingkungan, yaitu dengan kita pergi karya wisata, melihat museum, melihat tempat-tempat bersejarah, atau kita pergi ke ekowisata, tempat wisata pertanian. Itu juga bisa masuk ke dalam interaksi siswa dengan lingkungan. Nah, semoga anak ibu bisa memahami apa saja itu interaksi sosial di bidang pembangunan sosial budaya dan interaksi di bidang pendidikan. Demikian penjelasan Ibu pada video pembelajaran kali ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.